Gue langsung rekamannya. Gue udah rekam. Enggak, ntar gue lupa minta. Oke. Ntar lu lupa ngasih, gue lupa minta. Jadi sebelumnya ada mau kasih template nggak buat Apa? kita? Mas, ngikut ya ngikut. perkenalan. Oke. Apa dong? Nama nih masal deh. Ini masal. Nama gue Dava Aulia Pramana Akmari, dipanggil Dava, Artemis 070. Berasal dari Brunei Darussalam. Oke. Nama Kristo Kenata Purba, biasa dipanggil Kristo. Artemis 074, asal dari Medan. Gua Darren Rafael, bisa panggil Darren. Artemis 45, asal dari Bandung. Gua Cornelis Lilik, boleh dipanggil Cornel atau Lilik. Artemis 066 dari Jakarta. Terus apa? Format gua apa? Nama NIM, angkatan, jabatan. Nama Ahmad Zakwan Hanif Reva, panggilannya Zakwan, NIM-nya 027 Apollo. Angkatan udah Apollo, terus jabatan staff di keprofesian. Apa tuh ya? Divisi di bawah kedirgantaraan. Jadi yang ngurusin karir kalian. Kalau programnya paling gampang yang ngurusin company visit, yang ngurusin KP, yang ngurusin pelatihan buat bocah-bocah KPN. Kenapa milih keprofesian? Karena nggak tahu, karena seru sih sebenarnya kayaknya. Daripada nggak tahu kalau dari yang lain, dari semua divisi kayaknya gue ngelihat keprofesian paling cukup besar kesempatannya buat networking. Dulu pas magang di BP juga Sama profesinya juga. Tantangan terbesar selama staff di keprofesian. Tantangan terbesar nggak ada sih, gampang. Gampang, aman-amannya berarti. Tinggal ngurus company visit, kontak-kontak PT, kelar. Dapetin kontaknya emang nggak susah bang? Ordal semua lah. Banyak koneksi. Itu dia namanya koneksi. Yang penting punya nomor teleponnya. Iya, itu dia. Sebutkan pengalaman paling menyenangkan deh. Pengalaman paling menyenangkan apa ya? Ke GMF kali, ke GMF. GMF ngapain? Company visit. Garuda apa? Maintenance facility. Jadi nanti kita bakal ada juga. Ada. Ditunggu aja. Yang ngatur abang berarti nanti. Sama rating lah, tingkat kesibukannya profesian. Keprofesian santai sih. Kalau guanya enggak. Kan kalau lu naik kesibukan, kalau di gua enggak, tapi kalau di keprofesian santai sih. Soalnya satu anak paling megang 1-2 proker doang, habis itu udah. Boleh dijelasin kenapa dari masuk sendiri? Kalau gua kebanyakan ngambil kegiatan aja sebenarnya. Kegiatannya apa aja? Semester kemarin ya? Semester kemarin gua ngambil asisten SCL Gamtek, LFD, tutor fisika 4. Respect. Unitnya gue robotika. Ya. Pokoknya di Uro tuh gue megang 3 deh. BP-nya, terus mekanik tim sama Mamet buat sekolahnya. Terus UATM, terus gue tim protokol ITB. Terus koordinator LO ITB Mon. Terus gue itikaf logistiknya itikaf P3RI. Udah apa lagi ya? Gue lupa deh. Cara ngatur waktu gimana bang? Blocking time. Apa tuh? Jadi kalau ada tugas gue langsung blocking jamnya. Bukan tugas sih sebenarnya, kalau ada agenda atau ada apapun gue langsung blocking time-nya. Misal gue harus nyelesain apa gitu ya. Misal gue harus nyelesain desain robot deh gitu. Gue kira-kira dulu berapa jam butuhnya, terus gue alokasiin di hari apa, gue blok di situ. Jadi entah selesai atau nggak selesai, ya udah jam gue segitu aja gitu. Nanti sisanya dicari waktu yang lain. Kesannya gimana? Capek kah? Kesana mau mati. Kalau gitu kenapa ambil banyak kegiatan? Enggak, jadi ceritanya adalah gue semester 1 itu gue nggak ikut kegiatan apa-apa. Jadi gue nggak daftar unit, gue nggak daftar kegiatan apapun, kepanitiaan apapun. Oh, gue daftar yang di awal banget, aksang yang pertama banget lah. Aksang sebelum sebelum TPB tuh. Sebelum mulai TPB aksang sekali, habis itu udah gue nggak ikut apa-apa. Karena gue masih belum ikhlas kuliah di ITB. Emang awalnya Ngajar keluar, pengennya keluar negeri. Sebenarnya simpel sih, karena gue pengen biar nggak ngebiayain ortu, biar nggak ngeberatin ortu kan. Jadi gue pengen nyari beasiswa keluar gitu. Ternyata
Pokoknya gue waktu itu targetnya ke Jepang, terus ketolak. Akhirnya dipaksa buat daftar UTBK. Ya udah gue daftar, gue pilih STIK nomor 1 gitu. Nomor 1 FTMD nomor 2. Terus ya udah, gue bodo amat gitu. Keterima enggak keterima. Terus ternyata keterima kan, ya udah masih enggak ikhlas gitu. Semester 1 IP gue jelek. Enggak jelek sih sebenarnya. Oke lah. Oke tapi tidak memuaskan karena ya, soalnya gue nggak ngambil apa-apa, itu karena kayak anjing gue harusnya belajar doang tapi nilai gue jelek gitu. Terus akhirnya semester 2 gue ambil gue langsung daftar 5 apa 6 kepanitiaan gitu sama unit lah. Terus ternyata bisa naik IP-nya. Terus semenjak itu, nah gue mencoba menguji diri, limitnya sampai berapa gitu. Limitnya sampai mana gitu. Semester 3 gue daftar Panlab Pusat, gue daftar di KMPN iya, di TB iya, banyak lah pokoknya semester 3. Ternyata masih bisa naik. Nah udah semester 4 gue naikin lagi gitu. Gue ambil 12. Nah habis itu udah tuh mati. IP gue turun, jadi kayak cukup. Udah mentok. Akhirnya ya udah sekarang gue cuma ngambil LFD doang, nggak cuma nih, ngambil masih di protokol, LFD, Kordas, sama Uro, udah itu aja. Sama KMPN. Kok banyak ya? Ya itulah pokoknya. Ada rencana nggak buat pengen masuk ring 2, ring 1 di KMPN? Kayak Kabin, Kadif. Sebenarnya kemarin tuh beberapa kali ditawarin sih, cuman gue nolak karena gue terlalu sibuk. Udahlah, malas, udah mabuk gitu. Ya udahlah. Ya, biarkan yang lain saja. Abang berarti ngejar ini nggak? Student exchange ya? Nah, gue rencana juga mau daftar student exchange, tapi gue nggak inter. Jadi kayak kalau nggak keterima ya udah, kalau keterima sikat gitu. Ada kepikiran kemana? Jepang lagi lah. Oh Jepang. Berarti emang dari awal tuh ngincer banget sama Jepang. Jepang bro. Yes. Kalau gitu S2 pengen Jepang. Nah, kalau S2 mau Jepang. Kalau S2 gue ngincernya kalau nggak ke Eropa ke Amerika. Kalau S1 tuh waktu itu pengen ke Jepang karena enak aja kayaknya tinggal di Jepang. Kan masih muda gitu. Idealis. Lu bisa explore sana sini. Kalau udah S2 kan hitungannya udah ya kerja lah. Malas. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk ke Jepang lagi sih. Cuma kalau disuruh milih nggak milih ke situ dulu, milih ke Eropa. Setelah ngambil 12 kesibukan itu, benefit apa yang paling dirasakan? Tahan banting sih. Jadi kayak apapun kesibukannya ya udah, selama itu udah jadi tanggung jawab ya pasti harus diselesaikan. Itu kan gitu sih. Jadi kayak lu mau ngasih gua job apapun, kalau gua oke ya berarti oke gitu. Selesai. Nah, tahu dari mana kayak kan biasanya orang-orang tuh susah ngejudge diri sendiri. Kayak mereka tuh kayak sendirilah, gue sendiri. Gue nggak tahu limit gue di mana dan kayak gue nggak tahu kalau gue okein, gue ternyata nggak bisa. Nah itu gimana kayak estimasinya? Ya jam terbang sih, pengalaman. Kan gue udah nguji dari semester 2, 3, 4 ya. Gue udah 1,5 tahun mencoba maksa gitu kan, nge-push gitu. Ya udah, terus selama itu kan berarti kelihatan progres gue tuh kira-kira gimana kalau dapat tugas, kalau dapat jabatan apa-apa gitu. Kira-kira oh ini bisa lah, masih bisa gitu. Kalau enggak ya udah enggak. Gitu sih, sebenarnya lebih ke cobain aja. Karena mumpung masih jadi mahasiswa, jadi kalau salah pun ya udah masih di oke lah. Karena lo masih mahasiswa. Kalau udah kerja kan kalau salah potong gaji lo. Benar. Iya sih. Gitu. Itu juga kenapa gue milih keprofesian. Karena biar gue tahu seberapa besar market job buat anak-anak KMPN tuh di mana. Jadi gue bisa ngukur kayaknya gue cocok di sini nggak jadi. Lebih ke sana. Ada penyesalan nggak sih tapi? Enggak lah. Ada. Karena ya apapun apa yang udah lo ambil pasti ada hikmahnya, walaupun hitungannya lo mau mati kek mau apa ya. Nggak nyesel sih. Tapi kalau mau nambah nggak dulu? Nambah apa? Misalkan kalau bisa mungkin waktu nih balik ke semester 2 gitu. Mau nambah nggak? Nambah kepanitiaan lain nggak?
Ditambah lagi ya? Bukan nambah sih, lebih ke memperbaiki performa aja sih. Karena kalau nambah-nambah kan hitungannya udah gue cobain di semester selanjutnya. Udah gue pentokin. Oke. 2 menit lagi gue sapa lagi. Ini nih. Pertama kali lihat Artemis. Kesannya deh. Jujur gue jarang ikut interaksi lapangan ya karena gue males ya. Makanya Sama yang lain ya kan? ya, Iya. ya itu juga makanya. Jadi kalau kesan gue sebenarnya gue belum bisa ngasih judgement yang secara umum, cuman kalau dari gambaran yang gue dapet kalian tuh lebih ke akademik orang-orangnya. Udah gitu doang sih paling yang bisa gue kasih. Karena gue nggak tahu kalian gimana. Belum Jadi tahu. pesan buat kita apa? Pesan buat kalian cobain aja semuanya. Semuanya. Iya. Pokoknya jangan ini lebih baik menyesal karena karena udah nyoba daripada nyesal karena penasaran gimana rasanya gitu. Protokol menarik sih. Hah? Protokol menarik. Duitnya sangat menarik, Bro. Oh iya. Itu easy money banget itu. Ada duitnya. Lah, duit semua itu sih ya. Oh iya. Protokol apa? Protokol ITB. Kayak apa ya hitungannya tuh ya IO-nya, event organizer-nya acara ITB itu. Sabar, sabar. Sebenarnya kayak ya udah aja kayak unit-unit lain. Enggak, itu bukan unit itu. Itu di bawahnya Humas ITB langsung. Oh, berarti jurus sama ITB. Ya. Duit semua itu isinya. Nanti gue daftar. Sikat. Harusnya semester ini buka lagi. Nanti lihat nanti. Masuknya ribet ya? Asal lu ikut tesnya semuanya udah harus kemungkinan besar lulus sih. Kayak 99 enggak ada, 90% lulus ya. Oh iya. Asalkan lu ikut tesnya, lu datang waktu penatarannya. Gue daftar. Itu periode kerjanya dari Oh, selama lu menjadi mahasiswa dan sudah terdaftar protokol sampai lulus protokol. lulus. Karena hitungannya freelance. Jadi kayak itu tuh sistemnya misal ada acara apa misal wisuda. Nah, ntar ditanya nih ada yang bisa nugas nggak waktu wisuda gitu. Ntar kalau lu bisa dan mau ya udah lu daftar gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada hubungannya juga. Jadi dibayarnya per kerjanya ya? Kerja per event ya ikut. Apa goal yang pengen dicapai lagi? Di ITB Iya. atau di mana? ITB, KMPR. ITB. Apa ya? Kalau di ITB gue pengen banget juara KRI sih, tapi nggak tahu ya lihat nanti. Kontes Robot Indonesia, ada itu gue pengen satu ya. Inilah satu ya. Iya, goalnya. Itu kayak ya mimpi doang sih, tapi nggak tahu kayak kita lihat nanti. Kalau di KMPN sendiri ada nggak? Kalau di KMPN ini sih gue lebih gue pengen beneran ngasih sih. Hitungannya kayak bocah-bocah KMPN ini nggak perlu khawatir sama karir gitu. Respect sih. Tapi nggak tahu gimana caranya. Ada sih gue kepikiran beberapa cara, cuman kayaknya untuk tahun ini belum bisa. Jadi kemungkinan tahun depan. Itu pun kalau gue nggak exchange. Kalau exchange paling ya nanti saya titipkan ke teman lah. Semoga bisa dilaksanakan. Kalau tidak ya. Karena sangat mulia ya. Sangat mulia loh. Karena emang lu di sini mau ngapain? Lu kenapa lu pilih AE gitu? Jadi dunia aviasi. Lu pengen di aviasi? Lu? Sama. Aku pengen jadi rocket engineer kok. Dia Semoga sih ya. pengen kerja dekat pesawat sih. Kerja daerah-daerah pesawat? Iya. Demen aja. Boleh. Karena gue nggak tahu gue bakal kerja di dunia pesawat dan penerbangan ini atau tidak gitu ya. Cuman ya, kita lihat dulu. Kalau duitnya di perminyakan ya gue ke minyak. Kalau duitnya di consulting ya gue ke consulting gitu. Lihat aja ntar market yang fresh di mana gitu. Tapi tetap dasar-dasar ini sangat berguna kan. Dasar-dasar AE kan. Teknik sih lebih tepatnya. Paket lengkap lah teknik. Cukup. Terima kasih banget, Master. Makasih Mas. Terima kasih.